Seorang kawan lama saya, kawan SD yang kini tinggal di Jakarta, pagi-pagi menghubungi via telepon. Dia bercerita bahwa dalam sebulan ini, setiap hari Jumat, kalau sholat subuh, masjid dekat rumahnya itu, imam melaksanakan sholat subuh sebanyak 3 rakaat. Saya bilang, masa iya sholat subuh 3 rakaat? Coba gimana ceritanya? Ya, dia bercerita, rakaat pertama imam baca Fatihah, lalu baca suratnya panjang, dan belum beres surat itu selesai dibaca, imam tiba-tiba sujud. Tentu saja makmum ikutan sujud sebagian, tapi yang lain bingung, kenapa kok tiba-tiba langsung sujud, tidak ruku dulu. Nah, setelah baca surat tadi, imam langsung sujud. Lalu setelah sujud gimana? Bangkit lagi, berdiri, melanjutkan surat yang tadi belum selesai. Setelah selesai, imam tadi ruku, i'tidal, lalu sujud 2 kali, kemudian berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, kunut, lalu sujud 2 rakaat, lalu salam. Oh, saya bilang kalau gitu bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Tetapi imam tadi pada rakaat pertama dia membaca surat yang di dalamnya ada ayat yang disebut dengan ayat sajdah, ayat sujud. Dalam Al-Quran itu ada 15 tempat ayat dalam 114 surat itu yang disebut dengan ayat sajdah. Dan kalau kita membaca ayat sajdah yang 15 tadi, maka kita disunahkan untuk sujud. Gimana bacaan dalam sujud tilawah itu? Bacanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Atau ada yang menambahkan wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu adalah ayat sajdah yang menjadi sebab kita untuk melakukan sujud tilawah. Tilawah artinya membaca. Karena kita membaca ayat sajdah, maka kita melakukan sujud tilawah. Sujud yang terjadi, yang dilakukan karena kita membaca ayat sajdah. Tilawah itu artinya membaca, kayak ungkapan musabaqah tilawatil Quran, artinya lomba membaca Al-Quran. Nah, berkaitan tentang ayat sajdah, di Al-Quran ada 15 ayat yang disebut dengan ayat sajdah tadi. Nah, para ulama sepakat bahwa kalau kita membaca ayat sajdah dalam Al-Quran, maka ketika kita membacakan itu, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat. Apakah kita boleh atau tidak membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah ketika sholat, terutama bagi imam. Ketika kita jadi imam, bolehkah kita membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah atau tidak boleh? Nah, tentang hal ini ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kita boleh membaca surat yang ada ayat sajdahnya dalam sholat, sehingga ketika kita menemukan ayat sajdah tadi ketika dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, maka kita langsung sujud meskipun belum ruku, karena emang rakaatnya belum selesai. Rakaat pertama atau rakaat di mana ada ayat sajdahnya tadi belum selesai, makanya setelah sujud bangkit lagi, melanjutkan ayat, lalu ruku. Nah, sebagian ulama membolehkan kita membaca setelah Fatihah surat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya. Dan ketika kita atau imam membaca ayat sajdah, maka langsung sujud, kemudian bangkit lagi berdiri, lanjutkan surat yang belum selesai. Dan kalau ayat sajdahnya ada pada ayat terakhir dalam surat itu, seperti wasjud waqtarib, maka setelah sujud berdiri langsung ruku. Tetapi kalau ayat sajdahnya itu ada di tengah-tengah surat dan belum selesai, maka setelah sujud tilawah bangkit, melanjutkan surat yang belum selesai, lalu ruku. Nah, itu sebagian ulama ada yang membolehkan membaca surat setelah Fatihah, surat yang ada ayat sajdahnya.
Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sebagai imam, apalagi imam, ketika sedang sholat, kita dilarang atau tidak dibolehkan untuk membaca surat yang ada ayat sajdahnya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, ketika kita membaca ayat sajdah dalam satu surat, maka lalu kita harus kita sujud tilawah. Nah, karena kita harus sujud tilawah, sedangkan sujud tilawah itu adalah sujud yang bukan bagian dari rukun sholat. Dan dalam fikih disebutkan kalau kita melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, di luar gerakan-gerakan yang menjadi rukun sholat, maka sholat kita batal. Apalagi kalau melakukan gerakan-gerakan besar. Ketika kita dari berdiri lalu sujud, itu menciptakan gerakan-gerakan besar. Ada gerakan perpindahan anggota tubuh kita dari posisi berdiri ke sujud, itu terdiri dari gerakan-gerakan besar yang bisa mengakibatkan batalnya sholat. Karena sujud tilawah itu bukan bagian dari rukun sholat, sehingga ada gerakan-gerakan asing di luar sholat, di luar rukun sholat yang dilakukan dalam sholat, sehingga kata sebagian ulama itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, ketika imam memimpin sholat, lalu dia di tengah-tengah sholatnya membaca ayat sajdah, lalu dia sujud. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu, tidak semua makmum tahu tentang ayat sajdah. Sehingga ketika baca surat lalu langsung sujud, maka ada sebagian makmum yang bingung. Kok setelah baca surat langsung sujud, tidak ruku dulu? Sementara ada gerakan sujud. Makanya ada sebagian makmum yang berpikir bahwa ini rakaatnya bertambah. Kalau rakaatnya bertambah kok tidak ada Al-Fatihahnya dan juga tidak ada rukunya. Maka karena bisa membingungkan sebagian jamaah, maka ulama yang ini berpendapat sebaiknya atau dihindari atau bahkan tidak membolehkan imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya. Oleh karena itu maka kalau kita menjadi imam, imam itu sebaiknya harus bijaksana melihat kondisi jamaah, meskipun kita tahu bahwa boleh jadi kita berpendapat tentang bolehnya membaca surat yang ada sajdahnya dalam sholat, tapi karena tidak semua makmum paham tentang ini, maka mungkin lebih bijaksana kalau imam itu menghindari membaca surat yang ada ayat sajdahnya, sehingga tidak membuat kacau dalam kondisi berjamaah atau tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dari jamaah yang lain, atau juga mungkin menghormati pendapat yang sebagian kalangan yang mengatakan bahwa karena sujud tilawah itu bukan bagian dari rukun sholat, sehingga bisa jadi mengakibatkan batalnya sholat, maka sebaiknya mungkin kita lebih baik ketika jadi imam tidak memilih bacaan surat yang ada ayat sajdahnya. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan terus membimbing kita pada jalan-jalan kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Demikian.